Asal-usul Syekh Siti Jenar memiliki banyak versi. Versi yang paling umum menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Persia pada tahun 1426. Ia memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Ayahnya adalah seorang ulama yang berasal dari Persia, sedangkan ibunya adalah seorang putri dari kerajaan Majapahit. Versi lain menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Cirebon pada tahun 1346. Ia memiliki nama kecil Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ayahnya adalah seorang raja pendeta dengan nama Resi Bungsu. Versi lain lagi menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Jepara pada tahun 1463. Ia memiliki nama kecil San Ali. Ia merupakan keturunan dari Sunan Bonang. Terlepas dari perbedaan versi, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang asal-usul Syekh Siti Jenar. Pertama, Syekh Siti Jenar adalah seorang keturunan Arab dan Jawa. Kedua, Syekh Siti Jenar memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ketiga, Syekh Siti Jenar memiliki hubungan dengan para wali, baik wali Songo maupun wali-wali lain yang berasal dari Persia. Syekh Siti Jenar menghabiskan masa awal kehidupannya di pesantren Amparan Jati, di mana ia mengejar pemahaman makrifat. Namun, demi memperdalam pengetahuannya, Syekh Siti Jenar memutuskan untuk meninggalkan pesantren tersebut dan memulai perjalanan spiritualnya dengan mencari guru. Salah satu cerita menyebutkan bahwa ia mencari pengajaran dari seorang petapa Hindu bernama Samsitrawata, dengan harapan mendapatkan ilmu makrifat. Sayangnya, di bawah bimbingan Samsitrawata, Syekh Siti Jenar tidak berhasil memperoleh pemahaman yang diinginkannya. Berlanjut dari sana, perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar membawanya ke Palembang, di mana ia belajar ilmu kebatinan dari Arya Damar. Arya Damar, seorang murid dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi atau Sunan Gresik, membimbing Syekh Siti Jenar dalam perjalanan spiritual yang melibatkan pengalaman menembus langit dan bumi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Syekh Siti Jenar melihat dan berinteraksi dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Melalui perjalanan ini, keyakinan Syekh Siti Jenar terhadap kebesaran Allah semakin menguat. Informasi ini didapat dari buku berjudul Biografi Lengkap Syekh Siti Jenar, yang ditulis oleh Sartono Hadiswarno. Beberapa tahun kemudian Syekh Siti Jenar melaksanakan ibadah haji. Pada saat di Makkah Syekh Siti Jenar bertemu dengan Syekh Bayanullah Putra dari saudara ayahnya Syekh Datuk Ahmad. Di Makkah tepatnya di Gunung Uhud, Syekh Siti Jenar juga bertemu dengan para wali dari Tarekat Syattariyah. Oleh para wali yang datang Syekh Siti Jenar diangkat sebagai anggota baru Tarekat Syattariyah. Ajaran Tarekat Syattariyah ini yang membuat Syekh Siti Jenar dianggap sebagai ajaran sufi yang menyimpang yang disebarkan kepada golongan awam di Jawa. Pada saat kembali ke Jawa Syekh Siti Jenar heran melihat perkampungan Amparan Jati Cirebon yang dahulu ia tinggali sudah menjadi ramai. Oleh Syekh Datuk Kahfi, Syekh Siti Jenar diminta untuk mengajari murid-muridnya. Sejak saat itu Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya di tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, murid Syekh Siti Jenar semakin banyak. Hal ini membuat wali sangat khawatir akan ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar yang mengaku dirinya Tuhan lewat ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau kesatuan makhluk dengan pencipta. Oleh wali sangat ajaran ini dianggap membahayakan bagi masyarakat Jawa yang baru mengenal agama Islam. Apalagi pada saat itu banyak murid dari Syekh Siti Jenar merupakan orang berpengaruh seperti Ki Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenanga anak dari Prabu Brawijaya Raja Kerajaan Majapahit. Karena kekhawatiran tersebut para wali sangat bersepakat untuk memanggil Syekh Siti Jenar agar mengklarifikasi ajaran yang telah disebarkan. Salah satu versi menyebutkan Syekh Siti Jenar dipanggil dan dieksekusi oleh wali sangat di Masjid Pakungwati, yang sekarang dikenal dengan Masjid Sang Cipta Rasa Karaton Kasepuhan. Kepala Informasi dan Pariwisata Keraton Kasepuhan Iman Sugiman menuturkan eksekusi mati Syekh Siti Jenar konon dilakukan di Masjid Sang Cipta Rasa oleh Sunan Gunung Jati sebagai eksekutor. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 oleh Sunan Kalijaga bersama 500 orang yang didatangkan Majapahit, Demak dan Cirebon. Pada saat dieksekusi, Sunan Gunung Jati menggunakan keris khusus yang bernama keris Kantanaga. Saat dieksekusi darahnya ke tanah, jadi tanahnya merah. Sehingga dijuluki Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah atau lemah abang, kata Iman beberapa waktu lalu. Masih menurut Iman setelah dieksekusi Syekh Siti Jenar dimakamkan tidak jauh dari keraton yang sekarang bernama Kemlaten. Ada juga yang menyebutkan pasca dimakamkan di Kemlaten, jasad Syekh Siti Jenar dipindah ke Jawa Tengah.
Dalam versi lain juga disebutkan Sunan Gunung Jati menyembunyikan jasad Syekh Siti Jenar di Kesunean yang berarti persembunyian. Sekarang Kesenuan menjadi nama sebuah daerah di kota Cirebon. Sebelum dieksekusi Syekh Siti Jenar sempat beberapa kali menolak untuk dipanggil ke Dewan Wali Sangat. Dikisahkan ketika Sunan Kudus meminta Ki Badiman untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Ia menolak untuk datang dengan alasan tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Mendapatkan jawaban tersebut Ki Badiman menimpali Allah dipanggil Dewan Wali. Siti Jenar kemudian menjawab Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Tidak kehilangan akal Ki Badiman kembali berkata Allah dan Siti Jenar dipanggil Dewan Wali. Akhirnya Syekh Jenar pun mau datang ke pengadilan Dewan Wali. Ada juga versi lain lagi yang menyebutkan tempat Syekh Siti Jenar meninggal di Masjid Demak. Pada saat berdebat dengan para wali, Syekh Siti Jenar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menahan napas. Konon ketika sudah meninggal jasad Syekh Siti Jenar mengeluarkan cahaya dan berbau wangi. Karena ditakutkan setelah kematian Syekh Siti Jenar akan banyak orang yang mengikuti ajarannya. Oleh para wali, Syekh Siti Jenar dimakamkan di bawah Masjid Demak dan keranda jenazahnya dimasukkan bangkai anjing yang kudisan, sebagai ganti jasad Syekh Siti Jenar. Sebagai seorang yang penuh kontroversi, Syekh Siti Jenar memiliki beberapa nama lain seperti San Ali, Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Siti Brit, Syekh Jabarantas dan Syekh Abdul Jalil.